من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin rahimakumullah, kita bacakan Al-Fatihah teruntuk guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiat, dan siapapun yang sedang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala kulli niyas salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-faslul awal fi wujubi mahabbatihi wa ittiba'i sunnatihi wal ihtida' bihadihi. Muallif Al-Imam Yusuf An-Nabhani dari kitab Al-Anwarul Muhammadiyah tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Beliau menjelaskan di sini, "I'lam anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiyal manzilatu allati yatanafasu fiha al-mutanafisun wa ilaiha yashkhasul amilun wa 'alaiha yatafanal muhibbun." Ketahuilah bahwasannya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kedudukan yang diraih, yang dilakukan berlomba-lomba para ulama untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mahabbatu Rasulillah itu adalah hal yang diraih dan dilombakan, ya. Seperti para ulama, mereka semua berlomba-lomba agar mereka bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul, ya. Dan dengan itulah seseorang akan menjadi mempunyai sifat pribadinya. Jadi sifat pribadi para ulama, orang-orang mukmin, apabila dia telah mengikuti, ya, daripada apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad itu adalah hal yang diperlombakan bagi para ulama, ya. Jadi mereka kompetisinya mencari kecintaan kepada Nabi Muhammad, bukan mencari harta, dunia ataupun kedudukan, ya. Dan mahabbatu Rasulillah adalah qutul qulub wa ghidhaul arwah wa qurratul uyun. Itu adalah makanan pokoknya hati. Jadi hati kita itu mempunyai ya, hati pun membutuhkan daripada makanan pokok, ya. Makanan pokoknya apa? Yaitu dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitupun ruh kita pun itu membutuhkan daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad.
dan itu juga menjadi penyejuk daripada hati kita, yaitu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga katakan di sini, wahya al-hayatul lati man hurimaha fa huwa min jumlatil amwat. Ya, mencintai Nabi Muhammad adalah kehidupan. Kehidupan, ya. Artinya seseorang yang diharamkan, yang tidak mendapatkan daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka mereka termasuk orang-orang yang mati. Walaupun dia hidup, tapi enggak punya kecintaan kepada Nabi Muhammad, mereka dianggapnya mati, min jumlatil amwat, ya. Wan nurul ladzi man faqadahu fa huwa fi biharid dhulumat. Dan mahabbatu Rasulillah itu juga cahaya. Cahaya yang apabila seseorang kehilangan daripada cahaya tersebut, maka dia seakan-akan berada di lautan yang gelap. Di dalam laut yang penuh gelap gulita. Dan wahya ruhul iman wal a'mal wal ahwal wal maqamat. Cintaan kepada Nabi Muhammad juga itu adalah ruhnya daripada keimanan, ruhnya daripada perilaku kita, sikap kita, dan tingkatan daripada aulia us-solihin. Para aulia mereka mempunyai maqamat yang beda-beda, ya. Orang-orang al-arif billah, tingkatan keimanannya dia, mereka itu kepada Nabi Muhammad beda-beda, ya. Semakin dia mencintai Nabi, maka semakin mempunyai ruh keimanannya tersebut dengan kuat, ya. Jadi hakikatnya ketika kita melihat para aulia, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, mereka sedang berada pada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mereka bisa begitu karena mereka punya cinta kepada Nabi Muhammad, ya. Wa idza kana al-insan yuhibbu man manahahu fi dunya marratan aw marrataini ma'rufan faniyan munqati'an. Kalau seandainya manusia mencintai apabila ada orang yang pernah memberikan sesuatu, baik satu kali atau dua kali. Jadi kita ini kalau dibayarin sama orang sekali dua kali, pasti kita akan mencintai orang tersebut, akan menghormati dia, ya. Padahal kebaikan tersebut yang dari seseorang itu akan hilang dan akan terputus. Kita dikasih mobil, dikasih harta, dikasih rumah mewah, kita bawa nggak mati? Nggak kita bawa, ya. Tapi kita mengagungkan orang tadi hanya karena apa? Hanya karena dia berbuat baik kepada kita, baik sekali ataupun dua kali, awistanqadahu min mahlakatin aw madarratin. Atau suatu saat mungkin kita pernah diselamatin orang, kita nggak punya uang atau kita hampir mati, terus kita diselamatin dokter atau diselamatin seseorang, kira-kira gimana itu? Kita akan menghormati dia dan akan mencintai dia. Padahal sesuatu yang kita dapatkan dari pertolongan orang tadi, baik berupa materi ataupun pertolongan, artinya kita juga sama-sama mati, kan? Mau ditolong dia atau enggak ditolong sama dia, kita pun bakal mati. Artinya apa? Kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, walaupun dia baik dan kita akan mengagungkan dia dan akan menghormati dia, tapi pada akhirnya hal tersebut enggak akan kita bawa, enggak manfaat di akhirat nanti, ya. Fama baluka biman manahahu minahan la tabidu wa la tazul. Maka bagaimana apabila ada seseorang yang telah diberikan, ya, yang telah diberikan dengan pemberian yang tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah hilang. Bahkan wa waqahu minal adzabil alim. Bahkan pemberian tersebut akan menjaga dia daripada azab yang pedih. Ma la yafna wa la yakun. Yang pemberian tersebut tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berubah. Kira-kira kita harus bagaimana tuh? Kalau kita dikasih seseorang yang pasti itu akan mati dan akan hilang pemberian tersebut, ini kita akan dikasih apabila ada seseorang yang memberikan kepada kita dan kita bawa sampai mati.
dan kita akan mendapatkan perlindungan daripada azab. Ya. Pemberian apa itu? Pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu Rasulullah berada di hati kita, Rasulullah selalu berada di sosok kita, maka kita mendapatkan karunia tadi. Yang Rasulullah pun akan berjanji, siapapun yang mencintai Nabi dan patut bersama Nabi, dia akan bersama Nabi, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa idza kana al-mar'u yuhibbu ghairahu ala ma fihi min suratin jamilatin wa siratin hamidatin. Dan bagaimana? Dan apabila seseorang mencintai selain Rasulullah, ada orang mencintai selain Rasulullah karena bagusnya, karena indahnya orang tadi, karena akhlaknya dia yang begitu bagus. Fa kaifa bihadzal nabiyil karim war rasulil azim. Bagaimana kalau seandainya orang yang kita cintai tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Al-jami' li mahasinil akhlaq wat takrim. Ya, yang terkumpul pada pribadi Nabi adalah kebaikan daripada akhlak-akhlak, sumber daripada akhlak. Fama min hulukin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Ya. Yang di muka bumi ini tidaklah ada kebaikan, semua bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang lebih, biasanya kan kita mencintai sesuatu, mencintai barang yang bagus, ya, yang sempurna, ya. Sebab-sebab kita mencintai sesuatu karena barang tadi bagus, ya. Sebab-sebab kita mencintai seseorang karena akhlak dia bagus dan segala macam. Masa iya kita tidak bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada diri beliau itu adalah sumber daripada mahasinil akhlak wat takrim, ya. Al-manihi lana jawami al-makarim wal fadl al-amim. Yang Rasulullah itu adalah yang telah memberikan kepada kita seluruh daripada kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang merata, ya. Yang itu disebutkan juga oleh Nabi, innama ana rahmatun muhda. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Jadi untuk siapa? Untuk semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dia yang maksiat, yang taat, yang kafir pun merasakan daripada rahmatnya Nabi Muhammad. Bahkan yang tidak bernyawa pun mereka mendapatkan, ya, rahmatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hal-hal yang benda mati tapi diagungkan oleh Rasulullah dan generasi selanjutnya hanya karena beliau melihat barang tersebut, ya. Banyak batu-batu di Mekah itu, di setiap gang-gang kota Madinah dan di kota Mekah itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, demi Allah aku lewat suatu gang, tidaklah melewati suatu gang kecuali pepohonan dan batu-batuan mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya. Terus cerita mimbar tadi, mimbar yang di kota Madinah, di Masjid Nabawi, yang begitu ada orang Ansor membuat mimbar yang lebih bagus, akhirnya apa? Mimbar ini makhluk benda mati tapi dimuliakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena hal-hal tersebut dekat dengan Nabi dan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang tidak manfaat apabila hal tersebut itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang benda matinya aja itu bermanfaat, bahkan diagungkan oleh sahabat-sahabat Nabi walaupun Nabi telah wafat, ya. Maka bagaimana apabila ada seseorang muslim mukmin mencintai Nabi, sering hadir pengajian, sering hadir sholawat, sering hadir majelis-majelis maulid, ya, dan sering melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, udah pasti kita akan mendapatkan syafaatnya, ya.
faqad manahanallahu bihi minahad dunya wal akhirah. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan dengan Nabi Muhammad kepada kita pemberian dunia dan akhirat. Kita dikasih dunia sama akhirat. Orang yang cinta Nabi di dunia, walaupun dia nggak punya apa-apaan, dia ngerasa kayak punya segalanya. Ya, dia nggak bakal sumpek. Walaupun dia mungkin dia nggak kaya, dia makan kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, dia nggak dihormatin orang lain, tapi begitu dia dekat dengan Nabi itu nggak akan mempengaruhi. Jadi hatinya itu jadi tenang. Ya. Dan itu di dunia. Di dunia kita sudah dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia mencintai Nabi. Di akhirat udah pasti dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fastahaqqa an yakuna hadduhu min mahabbatina lahu awfa wa azka min mahabbatina li anfusina wa auladina wa ahlina wa amwalina wan nasi ajmain. Maka sudah pasti dan seharusnya bagian daripada kecintaan untuk Rasulullah itu sudah harus pasti lebih kita tepati dan kita tunaikan, melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita dan seluruh manusia yang lainnya. Karena begitu besar manfaat mencintai Nabi. Ya, maka seharusnya kata ya Syekh Yusuf Nabhani ini, Rasulullah harus menjadi nomor satu daripada yang lain. Ya. Bal law kana fi manbati kulli sya'ratin minna mahabbatun tamah lahu salawatullah wassalamu alaihi lakana dzalika ba'dha ma yastahiquhu alaina. Bahkan kalau seandainya setiap tempat tumbuhnya rambut ini nih, kita hitungin tempat tumbuhnya rambut ini ada berapa rambut yang ada di kepala kita. Di setiap rambut tersebut itu ada mahabbah yang sempurna. Ini kalau seandainya mahabbah tadi bisa kita hitung. Beliau umpamakan dan kecintaan kita sejumlah banyaknya rambut kita, tempat tumbuhnya rambut di kepala kita. Untuk siapa kecintaan tersebut? Untuk Rasulullah. Maka kata beliau, lakana dzalika ba'dha ma yastahiqu alaina. Itu enggak seberapa. Itu baru sebagian yang harus kita tunaikan untuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak sebanding. Apa yang enggak sebanding? Cintanya Nabi sama kita enggak sebanding. Cintanya Nabi itu Nabi berhasil ya dan mencintai kita, kita belum lahir Nabi udah mencintai kita. Ya. Di Khosais Muhammadiyah kita udah baca Fatuba liman ra'ani wa amana bi. Fatuba summa tuba sab'a marratin liman amana bi wa lam yarani. Beruntunglah mereka bagi orang-orang yang melihat aku dan beriman padaku. Dan beruntunglah untuk mereka sampai 7 kali Nabi ucapkan. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang beriman padaku namun dia tidak melihat aku. Nabi sudah mencintai kita sebelum kita terlahir. Ya, makanya walaupun kita mempunyai kecintaan Nabi sejumlah rambut, itu tidak akan pernah bisa. Itu hanya sebagian kecil daripada kecintaannya Nabi kepada kita. Ya. Wa qad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan daripada keluarga ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Kemudian qala al-Qurtubi, setelah seseorang mencintai Nabi, akan ada rasa apa lagi yang ada pada hati mereka? Kullu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan sahihan la yakhlu an wujdani syai'in min tilkal mahabbah ar-rajihah. Tidaklah kosong di hati mereka
daripada kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beda-beda. Kerinduannya tersebut beda-beda, ya. Faminhum man akhadha min tilkal martabah bil haddil awfa. Wa minhum man akhadha bil haddil adna. Ada yang di tingkatan yang paling atas, seperti para aulia-aulia, ya. Kerinduannya dia tadi, cintaannya itu sampai membuat kerinduan dia yang begitu tinggi. Mereka berada di derajat yang atas. Ada lagi yang berada di derajat yang paling bawah. Ya, itu seperti para aulia salihin yang sering kita dengar perkataan-perkataan mereka. Apa diantaranya? Lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ainin ma'adatu nafsi minal mu'minin. Kalau seandainya hilang sekejap aja Nabi Muhammad dariku, maka aku tidak anggap diriku dari orang mukmin. Ada lagi ungkapan-ungkapan tersebut. Dia bilang, lau khatara li yauman siwaka hakamtu nafsi biriddati. Kalau seandainya terlintas sesaat aja selain engkau ya Allah dan Rasulullah, maka aku hukumi diriku murtad. Berarti apa? Berarti mereka-mereka itu 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa. Kalau dia tidurnya karena Allah, aktivitasnya dia selalu diniatkan untuk ibadah. Bisa. Ya. Berarti aktivitas dia yang dilakukan 24 jam selalu mempunyai niat yang baik, selalu terarah. Kalau kita kenyangan dikit, tidurnya nggak terarah, ya. Lupa doa aja udah. Nah, punya duit banyak dikit, udah ya takabbar sama jalan-jalan mulu. Nah, jadi nggak terarah, ya. Kemudian ada orang yang di paling bawah. Kaman kana mustaghriqan fi syahawat mahjuban bil ghafalat fi akhir awqat. Yaitu yang dia sering terlalu menikmati di dalam syahwatnya mereka. Ya. Itu derajatnya mereka di paling bawah. Kenapa mereka berada di paling bawah? Karena tadi jarang ingat nabinya. Tapi dia umatnya Nabi. Dia beriman sama Rasulullah. Ya. Sering lalai. Ya, sering lalai lah. Tapi lakinnal katsir minhum idza dzukira nabi ishtaqa ila ru'yatihi. Tapi walau begitu, apabila diingatkan Rasulullah, dia langsung ishtaqa ila ru'yatihi. Langsung tumbuh kerinduan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu yu'thiruha ala ahlihi wa malihi wa waladihi. Nah, tapi yang begitu dia lebih mengutamakan Rasulullah dibanding anaknya dan yang lain-lainnya. Pokoknya dia punya harta, tahu-tahu dia ingat Rasulullah, dia niatnya mau maksiat tadi nih atau mau lalai, langsung nggak jadi. Langsung dia akhirnya sholawat, istighfar. Ya. Ada kan? Kadang-kadang kan kita juga seperti itu. Kita udah mau maksiat, udah mau ghaflah, tiba-tiba terlintas. Lagi lempeng nih, hari ini dia lagi lempeng, ya. Hari ini lagi lempeng, hadir pengajian, jadi cepet gampang ingat Allahnya. Kadang-kadang ditegur sama Allah Ta'ala. Nah udah, langsung dibuang semua. Hal maksiatnya tadi dibuang. Nah, ada yang kayak begitu. Itu derajat yang paling bawah, ya. Nah, waqad syuhida min hadzal jinsi man yu'thiru ziyarata qabrihi wa ru'yata mawadi athari ala jami'i ma dzukir lima waqara fi qulubihim min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat-saat waktu Nabi baru wafat atau orang-orang yang sekitaran tinggal di Madinatul Munawwarah, begitu dia mau lalai atau mau gimana, ingat Rasulullah, dia langsung lari. Langsung ziarah ke Rasulullah. Langsung ke Masjid Nabawi. Ya, langsung melihat tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu semua karena dia masih menaruh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang tadi masih kalah sama syahwatnya. Tapi kalau orang-orang ulama tadi yang
fi martaba bil hadzil aufa, yang paling atas, paling tinggi, mereka udah nggak mempan, diapain lagi? Udah paling atas, dia hukumin diri dia nggak mukmin kalau dia nggak ingat Rasulullah. Ya, jadi 24 jam aktivitas mereka ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada sahabat-sahabat yang mempunyai tadi ya, sahabat-sahabat yang mempunyai kecintaan kepada Nabi yang begitu besar. Ada riwayat sebagian di sini disebutkan beberapa. Waqat rawa Ibnu Ishaq anna imra'atan minal ansar qutila abuha wa akhuha wa zawjuha yauma Uhudin ma'a Rasulillah. Ada perempuan dari Ansor, orang Madinah. Perempuan tersebut dia punya ayah dibunuh, dia punya suami terbunuh juga waktu perang Uhud. Nah, waktu perang Uhud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya faqalat ma fa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah datang dari perang Uhud, perempuan Ansor tadi ini dia udah dikabarin apa? Ayahnya mati, saudaranya mati, suaminya pun mati. Tapi begitu rombongan datang, yang ditanya gimana Rasulullah SAW, kabarnya Nabi gimana, baik apa enggak? Ya. Akhirnya sahabat mengatakan qalu khaira wa bihamdillah kama tuhibbina. Ya. Rasulullah baik, ya, seperti yang kamu inginkan. Akhirnya si perempuan tadi merasa kurang yakin. Faqalat arunihi hatta andur ilaih. Coba perlihatkan padaku, perlihatkan Nabi Muhammad, sehingga hatiku tenang, aku betul-betul menyaksikan Nabi nggak kenapa-napa. Ya. Falamma ra'athu, ketika perempuan tadi melihat Rasulullah secara langsung, si perempuan tadi mengatakan kepada Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun ay saghiratun. Setiap musibah setelahmu itu nggak ada apa-apanya, kecil. Ya, walaupun dia suaminya mati, abahnya mati, saudaranya mati. Ini perempuan berhasil mempunyai kecintaan yang begitu besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebutkan di sini ada Zaid ibn Dathinah ketika beliau mau dibunuh oleh Abu Sufyan, ya. Kemudian Abu Sufyan berkata, udah disalib ini, udah mau disalib Abu Sufyan, Zaid bin Dathinah tersebut. Anshuduka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-an indana nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Aku minta padamu wahai Zaid, demi nama Tuhan, ente mau enggak? Engkau suka enggak Nabi Muhammad sekarang ada di sini? Aku akan tebas lehernya dan kau pulang ke keluargamu. Aku lepasin. Kemudian apa kata Zaid? Faqala Zaidun wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukah wa inni jalisun fi ahli. Ya. Demi Allah, aku tidak menyukai Nabi Muhammad berada saat ini menggantikan posisiku, terkena duri sedikit pun aja, terkena duri sedikit aja, ya. Sedangkan aku santai-santai di rumah bersama keluarga, aku nggak menyukai. Kemudian faqala Abu Sufyan ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang mencintai seseorang seperti kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang muji siapa? Orang kafir. Ya. Jadi kecintaannya orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sampai dipuji oleh musuhnya. Karena begitu besar kecintaannya Zaid bin Dathinah tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan juga di sini ada seseorang daripada Ansor mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi wa mali wa waladi wa ahli. Dia mengutarakan cinta. Ya Rasulullah, demi Allah, engkau orang yang paling aku cintai melebihi daripada diriku, hartaku, anakku dan keluargaku. Cuma aku sedang berpikir, kalau seandainya aku mengutarakan, aku lagi rindu, datang ke Nabi mengutarakan kecintaannya. Terus kalau seandainya aku begitu aku mencintaimu, ingin mengutarakan itu tersebut, terus engkau mati dan aku mati, gimana? Kata orang Ansor tadi. Akhirnya bakal Ansor, menangislah orang Ansor tadi. Dia bingung kalau seandainya dia lagi cinta sama Nabi, lagi rindu, dia mau lari ke siapa? Faqala lahu Rasulullah SAW, ma abkaka, apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqala bakaitu an dzakartu annaka satamut wa namut faturfa ma'an nabiyyin wa nakun nahnu in dakhalnal jannah dunak. Aku menangis begitu aku teringat nanti kita akan mati, kamu pun akan mati. Kemudian engkau nanti akan bersama para nabi di surga. Itu pun kalau aku masuk surga, engkau bersama para anbiya dan aku berada di mana? Kata orang Ansor tadi. Akhirnya falam yuhirin Nabi SAW ilaihi bima'na ay lam yarji ilaihi biqaulin fa anzalallahu hadhil ayat. Akhirnya turunlah ayat Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Akhirnya Nabi menenangkan Ansor tadi dengan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan daripada Nabi, orang-orang yang siddiqin, syuhada, sholihin. Akhirnya dia tenang. Ada riwayat lagi asbab nuzulnya ayat ini untuk Sayyidina Sauban dan orang Ansor tadi. Dan itulah beberapa daripada kecintaan sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad. Wabil jumlah fala hayata lil qalbi illa bi mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati rasulih. Simpulannya, tidak ada kehidupan, hati ini tidak akan hidup apabila hati kita tidak dipenuhi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wala aisha illa aishul muhibbin, dan tidak ada kehidupan melainkan kehidupannya orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina qarrat a'yunuhum bihabibihim wa sakanat nufusuhum ilaihi, yang hati mereka itu merasa sejuk dengan kekasih-kekasih mereka, yaitu Rasulullah SAW. Yang kecintaan tersebut sakanat nufusuhum ilaihi, menjadikan hati mereka itu tenang karena sebab Rasulullah. Watma'annat qulubuhum wasta'nasu biqurbihi, hati mereka tenang, ngerasa senang dekat Nabi Muhammad, wa tana'amu bimahabbatihi, dan mereka berusaha mendapatkan kenikmatan dengan kecintaannya tersebut. Jadi mereka, para aulia itu dan sahabat Nabi itu meraih kecintaan kepada Nabi juga butuh proses. Nggak gampang, tapi mereka, kalau mereka hatinya jujur, mereka akhirnya menikmati aja, menikmati hal-hal tersebut. Bagaimana Ammar bin Yasir dan keluarganya, yang mereka beriman kepada Nabi di saat mereka diancam juga mau dibunuh, tapi mereka pertaruhkan itu semua. Kalau mereka tidak jujur, ya nggak bakal mereka pertahankan kecintaan tersebut. Sebagaimana yang di Manhajus Sawi itu, orang-orang yang sudah jujur kecintaannya, Islamnya, imannya, idza wasalu ma raja'u, kalau udah nyampe mengena kepada Allah Ta'ala, nggak bakal mereka mau kembali lagi. Nggak mempan ditawarin dunia, nggak akan mempan. Kalau sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa fil qalbi taqatun la yasudduha illa mahabbatullah wa rasulih. Di hati ini ada seperti
baterai, seperti kemampuan, ya, yang tidak bisa ditutup kemampuan tersebut, kekuatan tersebut kecuali kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi untuk memberikan nutrisinya itu dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Wa man lam yadfar bidzalik, orang yang tidak mendapatkan hal tersebut, fahayatuhu kulluha humumun wa ghumumun wa alamun wa hasaratun. Orang yang enggak pernah bisa, di hatinya itu ada kerinduan kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi, maka hidupnya dia akan penuh dengan kesumpekan, galau, kepedihan dan kerugian. Ya. Walaupun dia punya dunia dan segalanya, kelihatannya aja mereka mungkin lagi senang-senang. Ya. Dia berhasil senang di dunia, di akhirat jadi orang yang neraka. Ya. Kita nggak apa-apa berdarah-darah di dunia, nyari duit halal susah, ya. Harus konsisten sama waktu, harus begini. Tapi selagi hal tersebut kita niatkan untuk ibadah, untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan ngerasa baik-baik aja, aman-aman aja, ya. Yang penting tadi, ya. Karena hati itu penting dibahagiakan. Kalau bahagianya karena dunia nggak kita bawa sampai akhirat. Dunia berapa sih dunia yang bakal kita kantongin sampai kita mati? Berapa puluh M? Kalau yang ditakdirin kaya. Kalau ditakdirin setengah-setengah sampai akhir hayatnya dia ngontrak, berarti berapa duit yang dia kantongin sampai dia mati? Ya. Daripada dia mengumpulkan sesuatu yang pasti hilang dan nggak manfaat tersebut, lebih baik, ya, dia kumpulkan juga di hatinya tersebut tadi taqatun bimahabbatillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, dan diberikan istiqamah sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.